Oke, setelah lama perannya diremehkan nih baik oleh Eida dan juga Demon sendiri, seketika itu mantan rekannya itu membela Konoha. Bahkan Eida dan Demon itu bertekad melindungi desa dari serangan Daemon. Setelah teknik omnipoten itu dilancarkan dan terjadi kegaduhan di desa di mana Boruto menjadi sosok Kawaki sementara Kawaki menjadi sosok Uzumaki, bagaimana peran Code setelah ini? Apakah memang benar nih dia tetap akan menyerang desa dengan segala strategi khususnya untuk melumpuhkan demon yang ia benci itu? Nah, ada alasan pula bahwa teknik pemantulan demon ini juga akan lemah terhadap Jubi yang dibawa oleh Code sendiri. Dan itu semuanya bersumber pada energi tak terbatas tersebut. Nah, inilah senjata yang paling mematikan dari Code sendiri. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Jubi yang dibawa Code adalah ancaman untuk Demon, Eida, dan juga Konoha. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah nakama, sekarang ini banyak yang menganggap bahwa setelah kejadian Eida melepaskan teknik omnipoten skala itu, Eida itu seketika kehilangan kontrol kekuatan karena telah rilis kemampuan yang ditahannya selama ini. Nah, dengan demikian jika Code tiba-tiba datang itu akan menjadi sesuatu yang buruk nih, karena Eida tidak dalam kondisi stabilnya. Hal yang sama pula juga terjadi kepada Demon sendiri yang kemarin itu sempat berlarian panik mengejar kakaknya karena dia tak bisa untuk terbang. Kemudian dia mendengar ledakan di mana itu kakaknya Eida mengaktifkan Almighty God Omnipotence. Nah, bagaimana hipotesanya jika setelah itu Code datang membawa ratusan atau ribuan pecahan Jubi merangsak masuk ke desa untuk membuat pembalasan? Dan apakah benar nih bahwa Demon keadaannya seperti itu, Demon pada akhirnya akan kalah dengan Code karena dia sudah memiliki kartu asnya itu? Atau dengan kondisi panik itu Demon masih tetap bisa mengalahkan Code? Nah, kita tahu bahwa salah satu kartu as yang dimasuk Code ini adalah mereka para Sumiyaki atau ekstrakan Jubi yang menjadi senjata berbahaya yang sudah dipersiapkan untuk mengalahkan Demon serta Eida. Karena kabarnya nih serangan-serangan mereka itu tak akan bisa dipantulkan oleh Demon dengan berbagai alasan. Oke, kita telisik lebih dalam lagi nih. Tahu kan bahwa mereka yang bisa dipantulkan serangannya adalah mereka yang melakukannya dengan perasaan, emosi, dan juga kemarahan melimpah. Dengan kondisi seperti itu, Demon itu bisa cepat merasakan emosi itu lalu memantulkan serangan lawan. Semakin lawan bersemangat dan emosi, maka kemampuan pemantulan Demon semakin berbahaya pula. Tetapi dengan kasusnya jika lawannya tanpa memiliki rasa ataupun emosi, nah Jubi ini mungkin adalah antitesisnya. Dan Jubi bisa jadi adalah counter alami dari Demon. Kala itu kita tahu bahwa Kurama sendiri sempat mengatakan jika Jubi ini notabene tak memiliki emosi. Bahkan Kurama pernah berkata dengan serius dalam perang Shinobi keempat dan validasinya Naruto nih. Kira-kira dia mengatakan seperti ini: monster itu tidak memiliki emosi maupun perasaan. Dia adalah energi alam yang sesungguhnya. Dia adalah bentuk dari zat-zat di dunia ini. Dan kau akan sangat bisa merasakan bersama energi monster itu jika masuk dalam Sage Mode Kata. Dan ya, begitu terkejutnya Naruto kala itu nih melihat bagaimana energi yang begitu besar itu berada di sekeliling sana. Bahkan validasi lain adalah ketika perang Shinobi keempat, Madara dan juga Obito saja menggunakan semacam tentakel ke leher mereka yang ditancapkan ke tubuh Jubi untuk mengontrol setiap pergerakannya. Dari sinilah banyak yang menganggap bahwa mereka para ekstrakan Jubi benar-benar menjadi kontra alami Daemon, karena notabene mereka juga berhubungan dengan Otsutsuki. Bahkan kala itu kita ingat bahwa Jigen sendiri juga tidak bisa benar-benar mengontrol dari Jubi itu. Nah, kita juga harus cermati pula nih di sini Code sendiri memang benar-benar kalut nih akan membuat perhitungan oleh Eida, tetapi ia juga sadar bahwa teknik mantra penggoda itu begitu mengganggunya. Itulah kenapa dia itu membangkitkan mereka semuanya. Kita ingat pula bahwa hanya Otsutsuki yang tidak terkena mantra penggoda dari Eida, dan itulah sebabnya nih ia menggunakan Jubi itu untuk senjata pamungkasnya. Nah, setelah limiter itu dibuka, Code akhirnya mulai menyusun rencananya nih. Dia datang menemui Jubi setelah dijaganya kala itu, lalu menyegel mereka semuanya karena limiter itu sudah tak ada batasannya lagi. Dan kita tahu di era Boruto sendiri bahwa Shinju itu awalnya adalah Jubi yang ditanam. Jadi ibaratnya nih aja semacam kayak bawang yang ditanam ke tanah, dimana akar-akarnya itu adalah ekornya dan tunasnya itu tubuhnya untuk menjulang ke atas. Lalu muncullah pohon Shinju yang besar, dimana nutrisinya supaya menghasilkan lebih besar buah dan bunganya itu haruslah Otsutsuki dari nutrisinya. Karena saat itu Kaguya mengkhianatinya, Isshiki memberikan ekstrakan pada cakranya sendiri, sehingga Jubi itu teruslah tumbuh.
Namun di era Boruto ini setelah Ishiki itu gugur, maka tugas sebagai penerusnya berlanjut ke Code sendiri. Dirinya sekarang adalah pemilik Jubi itu. Yang menariknya kemarin adalah bukan hanya Jubi nih, namun setelah Code membuka limiternya itu, setelah itu ia dikhianati oleh Eida dan juga Demon. Code itu menemui Jubi dan mengekstrak kekuatan dari Jubi sendiri. Lalu setelah itu muncullah monster-monster aneh setelahnya. Nah, dia mencampurkan sedikit zat besi dari darahnya sendiri dengan cakra yang diwujudkan secara fisik, dan itulah senjata rahasia dari Code. Setelah limiter itu terbuka, dia bisa memakai cukup banyak untuk menyelimuti makhluk tersebut, kemampuan yang sebelumnya mustahil. Nah, lalu tiba-tiba dari balik cakranya itu muncul seperti duri-duri nih. Mereka terbelah seperti muncul dari sebuah tanah liat pula, dan tiba-tiba mereka bertransformasi menjadi sekumpulan makhluk yang seram dengan tanda segelan Code di tubuh mereka, entah tangan ataupun kepala. Mereka bisa memakai bekas cakara nih, dan mereka menjadi lebih kecil dan lebih berguna lagi, bahkan lebih kuat berkali-kali lipat daripada Zetsu. Dan ini adalah monster yang kita sebut sebagai makhluk yang terhubung dengan para Otsutsuki. Nah, jika monster ini juga terhubung dengan Otsutsuki, berarti ada kemungkinan para monster itu tidak terpengaruh dengan mantra penggoda Eida. Jadi bisa aja nih bahwa Code yang diremehkan malah bisa membuat gebrakan besar dan menjadikan para aliansi Konoha itu begitu kocar-kacir. Ketambahan keadaan sekarang ini pun yang juga sedang kalu di desa, Eida yang baru saja merilis tingkatan tertinggi dari mantra penggoda itu, Demon yang sedang panik karena kakaknya membuat pergerakan tanpa dirinya, sementara Kawaki dan Boruto memiliki takdir yang tertukar. Jadi dengan gebrakan tiba-tiba Code mendatangi Konoha dengan niat akan menghancurkan itu dengan membawa ribuan pasukan dari kartu asnya. Bisa jadi nih, ini akan benar-benar membuat kekacauan yang sangat besar pula. Tetapi dengan kekacauan itu, ada peluang bahwa Boruto itu akan benar-benar bisa kabur dari tragedi pembalikan realita ini dengan sementara bersembunyi di suatu tempat. Nah, Code memang akan memainkan peran besarnya. Tetapi di sisi lain nih, dia memiliki tekad yang besar pula kepada sesembahannya para Otsutsuki. Dan mereka, para Otsutsuki yang juga terhubung dengan Jubi itu tadi, tak akan bisa dikendalikan oleh Eida maupun Daemon sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah sepakat nih jika para monster dari ekstrakan Jubi ini akan membuat keajaiban sekaligus kejutan untuk Code sendiri? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Jubi yang dibawa oleh Code adalah ancaman untuk Daemon, Eida, dan juga Konoha. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.